Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tulisan ya kepada teman-teman sekalian, bagaimana kita mengutip ya, bagaimana kita menulis daftar pustaka di tugas akhir kita, di skripsi kita atau di artikel jurnal kita dengan panduan style perpaduan antara hafal dan apa ya. Ini yang sering digunakan oleh teman-teman kebanyakan ya, yaitu gabungan hafal dan apa style. Coba kita lihat di sini ada tulisan Ahmad Ridwan, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Beliau di sini memberikan pengantar awal bahwa style itu ada 6. Tetapi ini ada yang lumrah yang sering dipakai oleh teman-teman kita tulis jurnal atau penulis yang lainnya. Ada beberapa kombinasi ya. Di sini saya memperlihatkan di poin B, yaitu kombinasi harfat dan apa style. Coba kita lihat aturannya ya. Kita lihat aturannya. Yang pertama A ya. Sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. Bisa kita lihat di sini, yang mana awal dan akhir itu misalkan Asyik 2006 menyatakan bahwa Asyik 2006 ini dia ditempatkan di awal. Bisa ditempatkan di akhir, yang di akhir adalah ini ya. Isi kutipannya kemudian dalam kurung penulisnya tahun. Ya, misalkan sabar adalah bagian dari iman dalam kurung Asyik 2006, atau kalau ada halamannya ya. Sabar adalah bagian dari iman dalam kurung Asyik 2006, ya 2006.2 halaman 289. Ini adalah kutipan di akhir kalimat. Oke, kita pindah poin berikutnya ya. Penempatan sumber kutipan pada awal dan akhir tidak boleh mengaburkan bagian yang dikutip. Oke, kita sepakat ya. Yang C, nama penulis suatu sumber kutipan hanya ditulis nama belakang, diikuti tahun, halaman sumber kutipan, dilanjutkan dengan isi teks yang dikutip. Ya, Asyik ini boleh jadi namanya Abdul Asyik, tetapi yang ditulis adalah nama yang kedua. Jadi Abdulnya dibuang, Asyiknya yang diambil, artinya tidak dipakai lah, gitu ya. Jadi Abdul Asyik, Abdulnya disimpan, Asyiknya yang ditulis. Nama keduanya Asyik 2000 dalam kurung 2006 titik 2, ini halamannya ya, menyatakan bahwa itu dikutip di awal ya, awal kalimat. Itu maksudnya ya. Nama penulis atau sumber kutipan hanya ditulis nama belakangnya. Jadi nama belakang saja. Poin yang D, jika penulis terdiri atas 2 orang, kata penghubung penulis pertama dan kedua menggunakan dan, tidak menggunakan simbol yang semacam ini dan yang seperti ini, atau yang semacam ini N. Bisa kita gunakan ini manakala tulisan skripsi kita, tulisan tugas akhir kita itu berbahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, meskipun yang kita kutip itu adalah berbahasa asing ya, bukan bahasa Indonesia, tetap kita menggunakan dan, karena tadi ya, intinya itu adalah pada skripsi kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia maka dia harus menggunakan dan, meskipun yang kita kutip adalah bahasa Inggris. Oke, poin selanjutnya teman-teman ya. Jika penulis lebih dari 2 orang, hanya nama belakang penulis pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan, diikuti et al, kemudian tahun, halaman sumber kutipan. Catatan, et al dalam bahasa Latin ini sama dengan kawan-kawannya kalau di bahasa Indonesia kan. Coba kita lihat ini teman-teman, Guan et al. Ini maksudnya adalah banyak ya penulisnya, tetapi yang ditulis adalah nama kedua dari penulis pertama, yang lainnya adalah et al. Titik, koma, 2009.2 halaman 32 maksudnya. Kemudian langsung isi kutipan yang kita ambil. Oke, lanjut poin berikutnya teman-teman. Jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan ya, maka yang disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli, bukan penerjemah. Diikuti tahun penerbitan literatur asli, bukan tahun penerbitan hasil terjemahan. Catatannya, nama penerjemah hanya dinyatakan dalam daftar pustaka. Jadi teman-teman, kalau mengambil terjemahan, di kutipan ditulis nama penulis aslinya ya. Nama penulis aslinya, bukan penerjemahnya. Nanti di daftar pustaka baru ditulis penerjemah, nama penerjemah. Saya kira jelas ya teman-teman. Yang berikutnya poin G, pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks yang dikutip
jelas terletak halamannya. Jadi kalau ada halaman, teman-teman wajib mencantumkan halaman kayak ini ya. Mengapa ini tidak ada halaman? Ya, Asyik 2006, ya mungkin tidak ada halamannya di situ, tidak jelas. Kalau jelas halamannya, maka kita wajib mencantumkan halaman. Ya, dalam kurung Asyik, 2006.2 halaman 289. Saya kira jelas ya teman-teman. Oke, kita pindah poin berikutnya. Aturan penulisan daftar pustaka. Ya, tadi kutipan, sekarang daftar pustaka teman-teman. Coba kita lihat ya. Poin A, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka atau sebaliknya. Jadi jelas ya, saya kira teman-teman. Apapun yang kita kutip, maka dia harus ada dalam daftar pustaka. Sebaliknya, semua yang ada di dalam daftar pustaka harus ada kutipannya di dalam. Poin B, literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah, jelas. Jadi jangan mencantumkan daftar pustaka tapi tidak ada kutipannya di dalam. Nah, itu bahaya. C, daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Coba kita lihat teman-teman ya. Ya, alfabetis begini. Maksudnya ini. Iya, satu spasi dia antara Mernat dan England ini satu spasi. Jadi tidak ada nomor. Disusun berdasarkan abjad. Ya, misalkan M dulu baru W, baru terakhir adalah Y. Ya, sesuai abjad A, B, C tanpa nomor. Itu maksudnya. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dahulu. Kemudian diikuti singkatan inisial, nama depan, dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur pustaka yang dirujuk. Willie, ini Willie. Jadi misalkan ini adalah J. Willie. Nama aslinya adalah J. Willie. Johan Willie atau apa ini ya. J. Willie. Kemudian di daftar pustaka ini harus ditulis Willie, J. 2006. Nah, itu kemudian judul bukunya ya. Kemudian penerbit dan tempat. Selanjutnya kita pindah ke poin selanjutnya. Oke. Jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan D. Aturan ini maksudnya ya. Dibalik tetap nama belakang nama orang itu yang duluan ditulis. Dilanjutkan penulisan nama penulis kedua dan seterusnya sebagai berikut. Nama depan, nama tengah, singkat. Dilanjutkan dengan nama belakang. Untuk penulis kedua dan seterusnya, penulisan nama depan, tengah, singkatan, dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama. Jadi teman-teman, hanya penulis pertama lah yang dibalik namanya. Penulis kedua, ketiga tidak dibalik namanya. Tetap ya. Saya kira ini jelas. Yang berikutnya adalah poin F. Penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al. Sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya, berbeda dengan penulisan sumber kutipan seperti dijelaskan pada aturan 2.1. Jadi penulisan daftar pustaka itu tidak boleh menggunakan et al. Ya. Kayak saya contohkan ya. Di kutipan, penulisan kutipan ada et al. Di daftar pustaka tidak boleh, dia harus ditulis semua. Ini tuliskan semua. Ada Yaya, ada Marta Wirje ya, Marta Wireja, ada Abdurrahim, dituliskan semua, tidak boleh menggunakan et al. Kecuali di kutipan tadi. Oke, lanjut. Kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan, tidak menggunakan simbol dan seperti ini, serta tidak menggunakan kata penghubung n walaupun literaturnya berbahasa Inggris. Jadi meskipun literatur yang kita rujuk itulah berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris, kecuali proposal atau skripsi kita itu atau tulisan kita itu berbahasa Inggris semua, maka silakan menggunakan kata n ya, tidak menggunakan kata dan. Oke, poin H sekarang. Cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda ya, bergantung pada jenis literatur pustaka yang menjadi referensi ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ya teman-teman bisa memahami ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.